Baik, perkenalkan saya Jarina Anugrah Putri dari Studi Kehutanan Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan membahas politik aviasi dan tantangan negara kepulauan dari buku karya Syarif Iqbal. Nah, dalam karya Syarif Iqbal ini, yang buku politik aviasi dan tantangan negara kepulauan, itu beliau menjelaskan bahwa aviasi itu suatu peran penting dalam politik dalam internasional dengan menghubungkan negara-negara untuk meningkatkan interaksi politik, ekonomi, dan keamanan negara mereka. Jadi, beliau ini juga membahas tantangan kepulauan yang dihadapi dalam industri penerbangan. Jadi dalam buku ini, teman-teman, dalam buku ini ada beberapa bagian. Ada 6 bagian yang mau kita bahas pada video kali ini. Nah, jadi bagian pertama yaitu adalah politik ruang udara global ya. Nah, dalam politik bagian pada satu ini ya, beliau menjelaskan dalam setiap penerbangan komersial di seluruh dunia dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang terdapat negosiasi dan perundingan untuk menentukan siapa, bagaimana, dan kemana tujuan dari maskapai penerbangan komersial untuk dapat melakukan penerbangan tersebut. Nah, jadi maskapai Indonesia ini tidak akan melakukan rute penerbangan Jakarta ke Amsterdam ya dengan baik gitu tanpa adanya perjanjian antara Indonesia dan Belanda, di mana mereka ini melewati negara-negara yang mereka lewati gitu loh. Jadi pada politik ruang global ini merujuk pada segala politik yang berkaitan dengan pengaturan dan pengelolaan lalu lintas udara internasional yang dimana hakikatnya ilmu hubungan internasional ini merupakan pengetahuan untuk mempelajari hubungan antara politik internasional serta sosialisasi dengan ruang lingkup yang bersifat global. Yang dimaksud ruang lingkup bersifat global adalah suatu ruang lingkup yang berkaitan dengan dunia, di mana global itu adalah suatu yang berkaitan dengan dunia gitu loh. Dan secara langsung aviasi internasional ini melibatkan kepentingan keamanan nasional, kedaulatan, dan martabat hampir dari seluruh dunia. Dan ini kita sedang memasuki ke pembahasan bagian 2 lagi ya. Jadi pada bagian 2 ini kita bahas rejim aviasi internasional. Rejim aviasi internasional ini suatu aspek penting yang mengatur aviasi penerbangan di kancah internasional. Ya, yang pertama itu suatu kepentingannya itu yang pertama menceritakan badan penerbangan sipil internasional yang dimana peran dalam mengembangkan prosedur operasional penerbangannya. Dan yang kedua, konvensi Chicago yang terkait dengan operasi keselamatan dan keamanan penerbangan. Dan yang terakhir ketiga, konflik keamanan dan keselamatan itu diperlukan di organisasi internasional dan negara anggota untuk melindungi penerbangan dari ancaman dan keselamatan penerbangan tersebut ya. Dan bagian ketiga itu ada kedaulatan negara di ruang udara. Kedaulatan negara di ruang udara. Jadi terbentuknya kedaulatan negara ini adalah untuk memperserikatan dari rakyat yang sama-sama melindungi dan mempertahankan haknya masing-masing diri dan harta benda anggota-anggota yang tetap hidup dengan konteks bebas merdeka. Jadi setiap negara memiliki sifat kedaulatan yang melekat karena kedaulatan merupakan sifat atau ciri hakiki dari suatu negara tersebut. Dan yang keempat itu ada apa ya? Yang keempat itu ada aeropolitik dan aerostrategis Indonesia. Jadi dalam aeropolitik dan aerostrategis pada Indonesia ini pentingnya sebagaimana sektor dalam penerbangan dalam suatu hubungan internasional, dalam keamanan negara dan juga pertahanan nasional ini yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan hubungan internasionalnya. Jadi seperti internasional bumi, udara, perdagangan pada Indonesia. Jadi aerostrategis juga merujuk pada strategi pertahanan pada suatu negara yang melibatkan pada dimensi udaranya. Nah, teman-teman, ruang udara pada Indonesia ini juga dibatasi oleh wilayah teritorial yaitu wilayah. Nah, jadi teman-teman pasti gak asing lagi wilayah apa teritorial itu wilayah apa.
Jadi teman-teman, wilayah teritorial itu wilayah yang perairan atau daratan, ya kan? Yang dimana ruang udara ini terletak di dia atas ruang daratan dan juga lautan di sekitar wilayah negara yang melekat pada bumi. Nah, di bagian 5 lagi ini ada Rights Information Regulation. Jadi pada bagian ini otoritas menjelaskan tentang otoritas Singapura. Singapura ini mencakup wilayah udara di Singapura dari beberapa tetangga. Teman-teman ada yang tahu ada berapa wilayah tetangga dari Singapura? Mungkin yang salah satunya itu termasuk dari Malaysia ya, dan juga Indonesia. Nah, teman-teman, Singapura ini juga suatu negara yang memiliki keahlian dan fasilitas yang canggih dalam bidang penerbangan. Yang juga Singapura ini berperan sebagai otoritas yang berpengaruh dan mengawasi lalu lintas udara di wilayah tersebut. Jadi, bagaimana juga Singapura ini yang mengelola wilayah tersebut berdampak pada Indonesia terkait Rights Pollution Regulation tadi ya. Jadi Singapura ini telah menjadi sumber konflik antara Indonesia dan Singapura seperti penentuan batas-batas wilayah Indonesia. Nah, yang dimana kita ketahui ya, mungkin nggak asing ya, mungkin kita juga ikut merasakan ya, dimana hubungan antara Indonesia dan Singapura yang sudah lama terjalin mengalami pasang surut itu mengalami yang sebagaimana ini ciri khas mereka, khas negara serumpun ya yang bertetangga. Jadi ya seperti contohnya yang Singapura itu suka mengklaim budaya ya kan, mengklaim suatu itu pulau ya kan. Mungkin gak asing, mungkin teman-teman seringkali mendengar kata mereka yang mengklaim budaya kita ya, Indonesia. Jadi Singapura ini juga punya perbatasan antara dua negara yang dipisahkan melalui Selat Singapura. Dan juga Indonesia merupakan negara kepulauan dan sekaligus negara khatulistiwa yang terbesar di dunia, di mana luas wilayah ruang udara Indonesia ini sebagai instrumen dan aset yang harus dijaga keberadaannya. Nah, dan yang bagian 6 kita memasuki bagian yang terakhir, guys. Nah, jadi bagian 6 ini yaitu liberalisasi ruang udara, integrasi kawasan dan tantangan Indonesia ya. Jadi liberasi ruang udara ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang lazim terjadi dalam dunia aviasi internasional. Nah, yang dimana aspek kebijakan ini yang dilakukan secara berbeda-beda, teman-teman. Yang dalam skemanya seperti contohnya ini, contohnya deregulasi kapasitas dan penghapusan kendali pemerintah atas harga yang ditetapkan sebagai mempunyai dampak kepada melonggarnya peraturan dalam industri transportasi udara. Nah, teman-teman, cuma segitu yang bisa saya jelaskan tentang buku politik dan tantangan negara kepulauan dari buku karya Syarif Iqbal ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman. Sebelum kita menutupi video ini, teman-teman jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.